Baiklah, mari kita lanjutkan pada pembahasan mengenai bagaimana usaha pencegahan agar tidak terjadi medication error ya. Nah, jadi usaha ini perlu dilakukan oleh banyak pihak, bukan hanya saja apoteker ataupun dokter, tapi perlu juga sistem yang mengaturnya ya. Apa saja yang bisa dilakukan? Jadi yang pertama bisa dilakukan oleh pemerintah atau dalam hal ini Badan POM, bisa juga Kemenkes ya. Apa saja yang bisa dilakukan? Misalnya terkait dengan sistem pelabelan obat ya, pembuatan kemasan obat, kemudian bagaimana informasi obat dalam leaflet atau brosur, atau membuat panduan penanganan dari LASA drug tadi ya. Misalkan adanya label yang menuliskan Tolman lettering tadi ya. Jadi bisa jadi kemasan, bisa leaflet ya, ataupun adanya informasi-informasi obat. Pada hal ini BPOM sudah juga menyiapkan informasi dengan lengkap pada IONI ya, atau Pionas webnya ya. Silahkan dicek juga. Kemudian untuk industri, nah ini bisa berhubungan juga dengan pelabelan ya atau pengemasan. Kemudian untuk nomenklatur bisa dipilih nama-nama yang tidak mirip. Nah seringkali kan industri juga memberikan nama yang mirip-mirip ya, walaupun isinya berbeda begitu. Jadi dihindari menggunakan nama-nama yang mirip, nama produk yang mirip. Kemudian apabila ada suatu instruksi khusus, maka dilampirkan suatu lembar instruksi khusus. Misalkan instruksi ya, misalkan injeksi yang menyebabkan endapan dengan beberapa larutan tertentu. Nah, itu juga diberikan suatu instruksi khusus ya. Atau laju pemberian obat khusus itu juga perlu dilampirkan dalam brosur yang disiapkan oleh industri. Selanjutnya, industri juga bisa menyediakan suatu forum, seminar, atau informasi yang sifatnya umum kepada dokter maupun farmasi ataupun perawat terkait dengan produk yang akan diinformasikan gitu ya. Bisa jadi itu produknya khusus, memiliki efek samping yang tertentu atau membahayakannya itu cukup besar potensinya misalnya ya. Itu bisa juga dilaksanakan seminar-seminar atau pertemuan khusus dari industri. Kemudian untuk penulisan nama sakadaluarsa sebaiknya dituliskan dalam penulisan tinta hitam ya, bukan emboss. Mungkin bisa dilihat ya kalau kalian membeli obat, untuk melihat expired date itu ada yang ditonjolkan ya, tapi tidak berwarna. Nah, sebaiknya sebetulnya itu lebih baik dituliskan dalam tinta hitam, atau kalau mau menggunakan kombinasi bisa tinta hitam dan emboss juga, karena lebih mudah menggunakan identifikasinya apabila menggunakan tulisan berwarna hitam. Oke, untuk obat-obat yang memerlukan perhatian khusus sebaiknya juga diinformasikan ya. Misalkan pemberian informasi khusus itu misalkan jangan digerus ya, atau jangan dikunyah ya, tidak untuk dikunyah dan seterusnya, atau untuk dimasukkan ke dalam anus dan seterusnya. Ini hal-hal yang bisa dilakukan dalam upaya pencegahan dari pihak industri. Lalu nah, ini contoh dari kemasan obat ya, yang disediakan oleh industri. Ini sama-sama Prozac, kemasannya juga sama ya besarnya, namun diberikan highlight khusus ya. Ini 10 tablet berukuran sekian dan kekuatannya diberi highlight warna merah ya, dengan tulisannya berwarna putih. Tentu menjadi suatu pembeda yang mudah untuk dikenali oleh apoteker maupun tenaga teknis farmasi. Nah, ini juga ya ada suatu sediaan yang mirip nih. Kalau misalnya kita sekilas melihat ya seperti gambar ini ya yang buram, mirip gitu ya. Oh, ini sepertinya sama. Tapi sebetulnya kalau dilihat lebih lengkap lagi, lebih jelas lagi, ternyata ini berbeda ya. Yang bagian tutup pink ini adalah Falcon yang berisi prednisolon asetat tetes mata, sedangkan yang tutupnya putih tobramycin dan dexamethasone, sama-sama tetes mata. Ya, namanya mirip. Nah, lalu ini juga ada contoh lain, terutama botol yang kecil ini ya. Nah, botol yang kecil ini bisa jadi kita salah mengambil. Oh, sama ya sepertinya. Nah, padahal beda isinya ya. Sama-sama tetes mata, namun yang satu berisi siklopentolat HCl, satu lagi phenylephrine HCl dengan kekuatan yang berbeda juga. Nah, ini perlu berhati-hati. Ini contoh yang kurang tepat dan saya harap industri mungkin bisa juga menanggulangi hal-hal semacam ini ya. Dan kita juga punya regulasi yang jelas mengenai kemasan ini. Oke, selain dari
pemerintah dan juga industri, langkah pencegahan juga bisa dilaksanakan oleh pihak dokter dan rumah sakit. Nah, oleh pihak rumah sakit, beberapa langkah pencegahannya bisa dengan mengaktifkan beberapa komite di rumah sakit, misalnya PFT ya, panitia farmasi dan terapi, tim formularium, ataupun tim-tim lainnya, misalnya tim pengendalian infeksi di rumah sakit ya, atau dari tim komite-komite lain, misalnya tim untuk informasi kepada pasien juga digalakan kembali untuk mencegah terjadinya medication error ini. Saya rasa setahu saya untuk akreditasi itu patient safety menjadi suatu hal yang penting untuk dinilai, maka ada tim-tim khusus yang juga menyusun hal tersebut ya. Dan ini sebagai suatu upaya untuk mencegah terjadinya medication error ya. Kemudian untuk dokter, nah untuk dokter ini ada suatu saran-saran, misalnya mengikuti dari formularium untuk penulisan resep ataupun regimen, kemudian melakukan update informasi misalnya terkait dengan informasi obat ataupun dari penyiapan obat serta regimen terkait. Selain itu, diperlukan juga computerized prescribing karena untuk menghindari tulisan yang tidak terbaca ya. Nah, lalu untuk dokter juga sebaiknya menghindari singkatan-singkatan yang tidak umum ya. Misalnya singkatan AZT. Nah, singkatan AZT ini bisa bermacam-macam ya. Bisa azathioprin, bisa juga astreonam. Ya. Jadi seperti itu. Bisa juga untuk penulisan kekuatan sediaan sebaiknya menuliskan dengan lengkap ya. Misalkan ada angka 0, ya. Maaf ya. Misalkan 0,5. Nah, sebaiknya angka 0-nya ini dimunculkan 0-nya ya. Karena seringkali 0-nya hilang, koma saja. Atau ketika menggunakan sediaan obat 500 mg, jangan ditulis dengan 0,5 gram, tapi tuliskan 500 mg. Itu hal-hal kecil yang bisa dilakukan dalam upaya pencegahan medication error. Nah, lalu kita sebagai apoteker, sebagai farmasi nih, apa yang bisa dilakukan? Nah, ini sering melihatkah gambar seperti ini di rumah sakit? Berantakan ya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai apoteker dalam upaya pencegahan medication error? Nah, tentunya langkah-langkah ini banyak yang bisa dilakukan ya, dari 4 langkah tadi. Saya meminta Anda untuk menuliskan langkah-langkah upaya pencegahan medication error ini oleh apoteker dalam suatu tugas ya. Tugasnya dituliskan dalam kertas A4 dan dikumpulkan pekan depan ya. Apa saja yang bisa dilakukan oleh apoteker untuk mencegah terjadinya medication error menurut model classification. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah materi terakhir dari medication error dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan apabila ada yang didiskusikan, kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.